apa yang membedakan Peneleh dengan kampung yang lain di seluruh Indonesia itu adalah kekuatan sejarah lintas masa, lintas periode. Indonesia dimulai dari sini, maksudnya dimulai dari Peneleh. Gitu ya. Jadi dari Surabaya kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Menjadi menarik lagi ketika di periode Jepang basis Peneleh menjadi muncul lagi oleh para aktivis-aktivis baru. Hai Sobat Likur, selamat datang di podcast Lika Likur dengan saya Afifa dan Om Kuncar Sono Prasetyo dari komunitas Begandring Surabaya. Ya. Hai Om Kuncar. Halo. Apa kabar nih Om? Ya baik-baik. Panas ya. Ya Surabaya sangat panas sekali ya Om memang. Mau hujan nggak jadi. Gimana? Jadi gini Om, saya mau tanya nih beberapa tentang Peneleh. Indonesia itu dimulai dari Peneleh. Nah, kira-kira di Peneleh itu ada apa aja sih Om? Mulai dari sejarahnya, dari masa ke masa, mulai dari masa klasik atau masa kerajaan Hindu-Buddha, wilayah Peneleh itu seperti apa gitu? Ya, branding yang tahun kemarin ketika festival Peneleh ya, bulan Juni tahun kemarin itu kita bareng-bareng mengidentifikasi tentang branding kekuatan Peneleh. Karena apa yang membedakan Peneleh dengan kampung yang lain di seluruh Indonesia itu adalah kekuatan sejarah lintas masa, lintas periode. Dia makanya kemudian saya waktu itu mengusulkan dan diterima sama kawan-kawan tentang branding Peneleh sebagai Indonesia dimulai dari sini, maksudnya dimulai dari Peneleh. Gitu ya. Sekuat apa klaim itu bisa dibuktikan, kita bisa melihat bagaimana narasi tentang lahirnya Republik ini itu mudah ditemukan di Peneleh hanya dengan berjalan kaki, sebuah kawasan yang luasnya satu kelurahan, tetapi dia bisa menyimpan cerita macam-macam mulai dari periode prakolonial, periode kolonial, periode pergerakan hingga sejarah perjuangan di pasca Jepang. Dan itu hanya dengan jalan kaki yang kira-kira kalau memang serius nggak mungkin satu hari cukup, tetapi kita bisa melihat cerita banyak hal tentang Peneleh yang terkait dengan keindonesiaan itu di Peneleh. Sejak mungkin orang secara umum melihat hal yang bisa dikonfirmasi terkait dengan rumah lahirnya Bung Karno itu ada di kawasan Peneleh. Tentang guru bangsa Cokroaminoto, sosok yang kita semuanya berhutang jiwa raga pada sosok ini karena sosok Cokro lah yang kemudian mengidentifikasi kita memiliki hak untuk memimpin kaumnya sendiri. Itu gagasan yang dimulai dari Cokro, dan Cokro adalah seorang organizer. Dia menghimpun sumber daya yang kemudian melakukan pengorganisasian awal. Itu juga bergerak di kawasan Peneleh. Cokro bersama kawan-kawannya, ada Cokro Sudarmo, ada banyak orang yang kemudian juga berhimpun di Peneleh. Selain Cokroaminoto, banyak tokoh penting yang kemudian punya kontribusi terhadap pergerakan bangsa itu juga berada di Peneleh. Karena sejarah Cokro adalah sejarah syarikat Islam. Sejarah syarikat Islam adalah sejarah awal gerakan kebangsaan di Indonesia. Di situ ada Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga di syarikat Islam. Di situ ada Tan Malaka, Semaun, Muso, Ali, Min, Darsono, termasuk Soekarno, termasuk juga banyak orang-orang yang kemudian
di periode pasca kemerdekaan berada di persimpangan jalan perjuangan. Itu semuanya dibangun dari Peneleh. Sosok yang kemudian salah satu menjadi kiri, salah satunya kemudian menjadi kanan, itu ada di Peneleh. Yang unik Peneleh itu kemudian tidak sekedar menjadi pusat gerakan politik, tetapi juga menjadi pusat gerakan keagamaan. Karena semua catatan menyebutkan Nahdlatul Ulama lahir itu muktamar pertamanya berada di Peneleh. Wow. Ketua umum pertama NU itu dipilih di salah satu hotel yang ada di Peneleh. Kemudian foto di Masjid Jami yang juga ada di Peneleh. Dokumennya lengkap semuanya. Muhammadiyah, secara lahirnya perkembangan Muhammadiyah tidak bisa lepas dari Syarikat Islam dan Ahmad Dahlan, karena Ahmad Dahlan waktu itu komisaris Syarikat Islam. Selain NU, sejarah lebih awal lagi Muhammadiyah itu juga membangun basis di Jawa Timur, itu juga dimulai dari Peneleh setelah dari Jogja. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu di periode tahun-tahun awal itu bersinggungan gerakannya dengan Syarikat Islam. Gerakan politiknya di Syarikat Islam, gerakan pendidikan dan keagamaannya di Muhammadiyah. Karena kebetulan dua organisasi ini sama-sama dipimpin oleh satu tokoh yang nama Ahmad Dahlan. Muhammadiyah membangun sekolah pertama tahun 21 itu di Peneleh Gang 7 yang kemudian pindah di Genteng Kali. Dia juga menjadikan Peneleh ini sebagai basis organisasi Muhammadiyah. Makanya sampai sekarang kemudian banyak sekolah Muhammadiyah di Peneleh ini. Terus kemudian organisasi-organisasi Muhammadiyah seperti Aisyah itu juga ada di Pelampitan, di Peneleh gitu. Kemudian ada banyak sekali, makanya di hampir setiap gang itu ada sekolah Muhammadiyah, ada apa Muhammadiyah itu karena memang basisnya dari sini selain kemudian NU ya. Nah, itu di periode tahun belasan sampai tahun puluhan, tahun 20, tahun 30. Nah, Peneleh kemudian sempat redup di tahun 20, tahun 30, tahun 40-an. Itu kenapa redup gitu? Ya karena organisasi kemudian semakin menyebar. Syarikat Islam kemudian berkembang ke Semarang menjadi Syarikat Islam Merah, kemudian menjadi PKI yang Syarikat Islam Hijau menjadi Partai Syarikat Islam pindah ke Jogja. Sempat meredup kemudian organisasi itu. Soekarno kemudian pindah ke Bandung. Jadi dari Surabaya kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Menjadi menarik lagi ketika di periode Jepang basis Peneleh menjadi muncul lagi oleh para aktivis-aktivis baru. Orang-orang seperti Johan Sarusa yang datang dari jaringan gerakan kiri sosialisme itu berbasis di Peneleh. Di situ kemudian menghimpun banyak jaringan baru di sini dan membangun organisasi bawah tanah yang berbasis juga di Peneleh. Ada Ruslan Abdul Ghani, ada sosok Sumarsono, ada Des Alwi, ada banyak tokoh yang kemudian menghimpun gerakannya di Peneleh. Itu yang mempengaruhi bagaimana kemudian perlawanan Surabaya di periode pasca proklamasi itu semakin masif karena dibandingkan dengan kota-kota lain, karena di Surabaya terbangun organisasi pengorganisasian yang sudah dibangun sejak tahun 1940-an, jauh sebelum peristiwa pertempuran Surabaya, dan basisnya di Peneleh. Jadi sejak kapan kemudian Peneleh itu ada dan kontribusinya seperti apa, itu juga bisa kita lihat beragam banget Peneleh. Kalau kita tadi ngomong soal bagaimana kontribusi Peneleh terhadap gerakan kebangsaan, kalau kita tarik ke belakang tentang wilayah yang lebih luas lagi, kalau ini di sektor sebelah barat, kalau di sebelah tengah itu ada namanya makam Peneleh. Makam Peneleh ini bagaimanapun sebagai artefak kebudayaan yang layak kita selamatkan, karena di sini terkait Indonesia
itu juga banyak tercatat di makam ini. Jadi makam peneleh ini luasnya 4,5 hektar. Tahun 1915 itu sudah ada 13.000 jenazah orang-orang Eropa yang dimakamkan di peneleh. Semuanya hampir 95% itu adalah masyarakat sipil, profesional, pemuka agama, peneliti segala macam. Tokoh-tokoh penting berarti ya yang ada di makam. Ya, tidak hanya tokoh penting sebenarnya, masyarakat beras Eropa sebenarnya. Ya, kebetulan kemudian mereka-mereka ini banyak yang berkontribusi terhadap peradaban bangsa ini. Jadi makam Eropa ini menarik karena satu-satunya makam Eropa terluas di Indonesia yang masih selamat. Belum diintervensi apapun selama pembangunan. Dan itulah kemudian kita berupaya agar mulai tahun ini bekerja sama dengan pemerintah Belanda melakukan upaya konservasi makam secara bertahap dalam jangka waktu lama. Kenapa ini penting? Karena makam ini menyimpan banyak sekali kisah orang-orang yang dimakamkan di situ, orang-orang yang punya kontribusi terhadap lahirnya Indonesia. Secara arsitektural makam ini menarik, orang-orangnya juga menarik, yang kemudian hari ini kita tidak bisa membenturkan hitam putih Belanda musuh Indonesia pahlawan, tidak, tapi kita ngomong tentang ilmu pengetahuan, kita ngomong tentang peradaban. Makam ini menyimpan catatan terkait banyak orang yang punya kontribusi terhadap bangsa Indonesia ini. Ada 53 jenazah para suster Ursulin, suster yang pertama kali menyebarkan agama Katolik di Hindia Belanda. Jadi kalau kemudian pertanyaannya sejak kapan Katolik ada di Hindia Belanda, sebenarnya yang paling simpel kita bisa menyimpulkan sejak para suster-suster ini datang ke Hindia Belanda. Meskipun sebenarnya beberapa pastor sudah datang sebelumnya sebagai pionir, tetapi aktivitas masif itu dilakukan oleh suster-suster ini yang kemudian membentuk biara, membentuk sekolah, lembaga pengobatan segala macam, sehingga misi Katolik sejak itu kemudian semakin menjadi berkembang dan hari ini kita kalau kemudian melihat Katolik menjadi bagian dari kehidupan Indonesia, itu sebenarnya kontribusi dari mereka-mereka ini. Ada suster, ada pastor Van de Elsen, misi Katolik awal juga yang ada di Hindia Belanda. Selain suster, kalau itu misi keagamaan, misi kebudayaan, ada namanya Herman van der Toek. Dia peletak dasar bahasa-bahasa Nusantara. Orang-orang mungkin menganggap bahwa dia orang Belanda, iya. Tetapi waktu itu Indonesia masih belum ada, dan dia mengidentifikasi banyak bahasa daerah, mempelajari banyak bahasa daerah gara-gara profesinya sebagai translator Bible ke bahasa-bahasa daerah. Dari situ kemudian dia belajar banyak tentang bahasa di timur dan membuat banyak kamus, menyimpan banyak manuskrip, catatan-catatan bahasa tutur tradisional di beberapa daerah di Nusantara. Dan dia mengidentifikasi, kemudian menemukan banyak rumusan teori-teori tentang konsonan. Ada 2 konsonan yang kita pakai sekarang itu karena kontribusi Herman van der Toek. Di Belanda, Herman van der Toek ini dianggap sebagai tokoh penting dan dijadikan studi khusus tentang perkembangan bahasa-bahasa di Asia, di Asia Selatan. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Brunei, Singapura. Jadi orang ini tokoh penting. Ada lagi namanya ada fotografer seorang Armenia yang juga dimakamkan di sini. Ini kontribusinya besar sekali terhadap bangsa Hindia Belanda. Terhadap Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia, karena di periode dialah sebenarnya teknologi fotografi sedang booming-boomingnya, dan dia seorang fotografer profesional yang berangkat dari Armenia, pindah ke Turki, pindah ke Singapura, kemudian menetap di Hindia Belanda. Dia mengambil banyak momen. Kalau sekarang hari ini kita banyak
mencuplik apapun terkait dengan konservasi warisan sejarah dan selalu punya referensi foto. Kebanyakan foto dokumennya dari apa Kurjian. Ada banyak sekali tokoh-tokoh penting. Jadi kalau agak nakal kita melihat penilai ini, kita bisa melihat sosok pahlawan di sini, ada musuh di sini gitu. Ada hitam, ada putih. Ada putih gitu ya. Kalau Complicated gitu ya. Ya banyak. Kalau kita melihat sosoknya seperti itu, melihat tokohnya, belum kemudian kalau kita semakin ke timur gitu ya, di kawasan penilai di timur, di situ banyak. Kalau tadi mungkin kita kalau ngomong soal pahlawan itu banyak tinggal di perkampungan. Bagaimana di wilayah penilai sisi bagian timur ini ada banyak bangunan-bangunan kuno dan luas-luas gede-gede. Beberapa bangunan penting yang sampai sekarang masih ada, salah satunya adalah Istana Ui Tiong-ham. Ui Tiong-ham itu raja gula dari Semarang. Dia orang terkaya di Asia di periode abad 20 awal. Dia memiliki jumlah pabrik gula terbesar di Hindia Belanda. Ketika Hindia Belanda menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia. Rumahnya ada di sini selain di Semarang ya. Berupa semacam istana gitu, luasnya sekitar 4 hektar. Luas sekali ya. Luas sekali karena istrinya ada 40. Wow. Pabriknya ada banyak di sini dan kita bisa melihat betapa kemudian kolonialisme itu menyimpan kejayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di sisi lain ada orang yang memiliki kontribusi terhadap laju industrialisasi, periode tanam paksa, periode perkebunan yang kemudian menghimpun kekayaan yang luar biasa. Di lain pihak muncul gerakan aktivis yang ada di belakang istananya, sebuah kampung yang unik yang kemudian lahirlah tokoh-tokoh penting yang menjadi penilai ini lengkap karena mereka kemudian saling melengkapi narasi sejarah tentang penilai ini. Nah, yang sering banyak orang tanya, bagaimana kemudian penilai bisa menjadi seperti narasi sekuat itu hanya dengan kita mengakses jalan kaki atau bersepeda, lengkap sekali. Kalau kita mundur ke belakang, kita menarik garis sejak kapan penilai ini ada. Sebenarnya pertama kali penilai disebut itu sejak kapan? Kalau penilai disebut sebenarnya itu di periode kolonial. Tetapi ada banyak asumsi yang menyebutkan ketika Surabaya pertama disebut dan identifikasi Surabaya adalah wilayah yang sekarang penilai dan wilayah utaranya penilai itu sejak prasasti Canggu di abad 14 tahun 1360-an. Masa kerajaan Majapahit ya Om. Masa kerajaan Majapahit itu disebutkan sebuah daerah di tepian sungai yang berjasa dalam penambangan penyeberangan melalui alur sungai. Selain wilayah paling lebih selatan sebelum menyebut kata Surabaya adalah Bungkul yang sekarang juga masih ada dan Surabaya. Nah, di mana wilayah Surabaya itu identifikasinya adalah wilayah yang sekarang sekitaran Tugu Pahlawan dan atau paling selatan di wilayah Penilih. Dan itu bisa terkonfirmasi dengan peta paling tua tahun 1625 yang menggambarkan wilayah Penilih tahun 1600-an itu sudah ada penduduknya. Nah, ini kalau kemudian pakai asumsi, bagaimana kalau kemudian bukti arkeologi di Surabaya, satu-satunya lokasi jejak arkeologi yang ditemukan dan paling tua dan bisa dipercaya karena secara saintifik itu bisa dibuktikan adalah temuan sumur Jobong. Jadi ada sumur yang berbahan gerabah yang mirip sumur-sumur di periode Majapahit dan ada di daerah Trawulan itu ditemukan sekitar 6 tahun yang lalu
di tengah-tengah kampung. Nah, yang unik ketika temuan sumur itu juga ada temuan kerangka manusia, ada temuan banyak artefak arkeologis lainnya seperti pecahan gerabah, keramik, batu bata, dan macam-macam. Nah, sejak temuan itu kemudian pemerintah kota mengundang para pihak untuk bareng-bareng mengidentifikasi. Salah satunya BPCB, dulu namanya BPCB, sekarang BPK, Trawulan, mengidentifikasi ini kesimpulan yang paling kuat, diyakini bahwa periode sumur ini sama dengan periode ketika Majapahit Jaya, berarti antara tahun 1300-an 1400-an sumurnya. Bagaimana dengan tulangnya? Tulang ini kemudian dibawa sama Museum Etnografi dan Pusat Studi Kematian FISIP UNER untuk dites DNA dan tes karbon. Tes DNA dan tes karbon. Itu bekerja sama dengan Universitas Canberra di Australia. Waktu itu aku ikut mengidentifikasi, diajak untuk menjadi saksi mengidentifikasi awal dan presentasi setelah kajian itu selesai 3 bulan kemudian. Untuk membuktikan tulang ini tulang siapa, kehidupannya periode kapan, kemudian apa hubungannya dengan penilih, itu kemudian terkonfirmasi dengan hasil uji karbon, bahwa tulang ini, yang temuan banyak tulang itu adalah tulang yang diidentifikasi sebagai tulang manusia dan tulang hewan. Hewan-hewannya adalah hewan-hewan ternak, ada unggas, ada kerbau, ada sapi, ada macam-macam hewan ternak. Ada manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak bayi. Usia kematiannya sekitar usia 30-an, tingginya sekitar 150-an, 155. Masa hidupnya itu di periode tahun 1430 sampai tahun 1600. Itu uji karbonnya. Sementara identik dengan temuan sumur Jopong yang membuktikan bahwa ini ada kehidupan di periode tahun 1300-1400-an di periode Majapahit. Nah, yang menarik lagi ketika dites DNA, dari manakah orang ini berasal dan apakah kemudian orang ini adalah orang yang datang dan kemudian meninggal atau bagaimana, diambillah sampel 3 orang warga penilih yang tidak saling berhubungan saudara dari beberapa gang yang berbeda. Diambil air liurnya, kemudian dibawa ke laboratorium di Australia. 3 bulan kemudian Universitas Airlangga mempresentasikan bahwa temuan yang menyengangkan, karena kehidupan tahun 1400-an itu adalah kehidupan manusia yang identik 90% dengan orang-orang yang diambil air liurnya. Berarti sebenarnya warga penilih ini adalah warga yang secara mobilitas tidak kemana-mana sejak 6 abad yang lalu, dan mereka ini sebenarnya satu saudara dari generasi yang sama, orang yang dikubur di situ. Ini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sudah ada kehidupan di penilih sejak tahun 1400-an, Pak. Karena ada orang yang tinggal beranak pinak terus menerus sampai hari ini, ada sumur yang merupakan simbol kehidupan. Ada batu bata, ada gerabah, ada keramik yang itu simbol aktivitas manusia keseharian. Ada tulang hewan yang itu juga simbol aktivitas keseharian mereka. Bahwa ini sebenarnya sudah ada kampung, sudah ada kehidupan yang berupa kampung, jadi bukan orang yang berpindah-pindah. Itu setidaknya di periode Majapahit, di pinggir sungai. Jadi itu yang kemudian membuat penilai ini sangat lengkap. Tidak hanya kita ngomong tentang sejarah kebangsaan, tidak ngomong tentang periode kolonial, tentang sejarah arsitektural,
tetapi juga tentang kajian arkeologi yang bahkan orang awam sekalipun akan menjadi terheran-heran bahwa di sebuah kota Surabaya, di pusat kota Surabaya, ada sebuah kawasan yang identik 90% kehidupan penduduknya terus-menerus tidak pernah kemana-mana selama 6 abad. Jadi nggak pernah kemana-mana, kerasan, betah. Itu tidak Sudah mungkin nyaman, ditemukan. mungkin mereka sudah nyaman Sudah dengan nyaman. peneleh udah wewe gitu. Jadi kali, meskipun tidak saling ada hubungan saudara, kalau kemudian kira-kira identifikasi ras utamanya itu satu ras, kemudian ada kode genetik kan, itu biasanya tidak pernah ngubah kemana-mana, dan itu dari sisi laki-laki biasanya, dari sisi laki-laki. Tapi kira-kira ada nggak sih Om, kan masyarakat Penele tuh dari dulu bahkan dari masa Majapahit sampai sekarang masih ada. Kira-kira mereka menerima nggak budaya dari luar, atau nggak ada orang dari luar terus tinggal di Penele akhirnya menciptakan kebudayaan baru, atau seperti apa? Gitu? Ya sebenarnya Penele ini kan secara umum sudah menjadi kampung urban ya. Jadi kampung yang terbuka, perkotaan pada umumnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan lokal dari daerah itu malah mempengaruhi orang-orang Penele. Misalnya perilaku orang-orang daerah yang berternak burung apa segala macam itu, yang sebenarnya di perkotaan kan tidak dikenal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau Penele sendiri kan terbuka. Cuman kan yang unik sebenarnya Penele ini kan akhirnya kalau melihat komposisi, kalau toh pun kemudian ada banyak pendatang, itu jumlahnya tidak lebih dari 20% dari seluruh penduduk. Berarti tetap dominan masyarakat asli Masyarakat lokal. gitu ya? Nah, asli pun kan sebenarnya juga dari pendatang. Kalau kita melihat di daerah Penele ini yang juga tidak banyak ditemukan di tempat lain. Itu banyak orang-orang Bali. Orang-orang Bali, ada rute bis itu ke Bali, hotel-hotel itu nama-nama Bali. Semua transportasi itu ke Bali. Kalau masuk di gang-gang itu banyak rumah-rumah Bali. Orang-orang Bali itu kebanyakan namanya yang generasi-generasi muda ini ya sudah nggak pakai nama Bali, tapi masih beragama Hindu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya ini orang asli atau orang tidak, ya bisa asli bisa tidak. Karena sejak kapan orang Bali ada di sini itu juga sulit teridentifikasi. Karena kalau kita berkaca dari Soekarno yang datang ke sini bapaknya yang datang ke sini tahun 1898, itu ibunya dari Bali, Singaraja. Nah, kalau tanya orang Bali di sini semuanya 100% Bali Singaraja. Bukan Bali Pantai Kuta atau Bali mana, Pasar atau mana, enggak. Semuanya di Bali Singaraja. Nah, itu yang kemudian membuat orang Bali menjadi orang lokal di Penele dan mewarnai kehidupan Penele. Ini yang kemudian menjadikan Penele ini menjadi kaya, tidak sekedar orang lokal yang tadi saya bilang, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah. Di situ kemudian menjadi saling terkait dan hidup saling melengkapi. Jadi jangan heran kalau di Penele ini di depannya ada masjid, depannya ada pura. Di depannya ada Masjid Muhammadiyah, di depannya ada kantornya NU, di sampingnya ada jualan ote-ote babi gitu misalnya. Dan itu lazim umum karena tidak saling mempengaruhi, semua sudah paham bahwa ini adalah masjid dan ini adalah ote-ote babi. Dan tidak perlu izin apa gitu. Kebiasaan toleransi yang tidak dibuat-buat ini yang menjadikan Penele ini tidak ditemukan dari tempat lain. Mungkin saya punya pertimbangan karena areanya ini sudah menjadi ruang terbuka dari banyak komunitas dan banyak latar belakang. Itu mungkin aktivitas politik di Penele ini yang menjadi lebih terbuka dibandingkan tempat-tempat lain mungkin ya. Saya berasumsi seperti itu. Kenapa? Di sekitar Penele juga banyak kampung-kampung tua, tapi di periode akhir kolonial itu Penele ini menjadi menarik karena dia
perjumpaan, teman saya bilang ini perjumpaan banyak kultur, perjumpaan banyak ideologi, perjumpaan banyak bangsa yang tidak saling merendahkan dan mereka bisa hidup saling melengkapi. Toleransinya berarti sangat kuat dan tinggi sekali gitu ya. Sangat kuat dan tinggi dan tidak saling mengganggu, dan pada akhirnya sampai hari ini pun tidak ada masalah apapun di kawasan ini. Mereka hidup ya baik-baik aja gitu ya Om ya. Ya, jadi kalau toh pun kemudian kita melihat ada banyak sekali di sini aktivitas, misalnya aktivitas keagamaan, ada Muhammadiyah kuat banget di sini. NU juga banyak pondok, ada satu gang itu ada 3 pondok gitu kan di dalam satu gang. Tapi di sisi lain, coba di daerah lain juga mungkin ceritanya akan beda. Mungkin kalau kita yang dewasa tidak menjadi masalah ya. Tetapi kalau melihat ini di tataran lebih rendah, di kelas sosial ekonomi, di sosial kelas status sosial yang rendah, perbedaan ini menjadi sesuatu yang prinsip, dan banyak konflik yang muncul gara-gara perbedaan yang bagi kita di kelas menengah ini sebenarnya bukan menjadi problem sebenarnya. Tapi di Peneleh ini orang status bawah, kelas menengah, kelas atas, atau apa namanya buruh pada umumnya tidak menganggap ini sebuah perbedaan. Ini yang menarik sebenarnya. Itu yang bisa dilihat. Saya punya cerita ini sih Om. Kan Soekarno dulu lahir di sini ya Om ya, di Peneleh. Terus juga nggak jauh itu deket sama rumahnya Ruslan Abdul Ghani. Iya. Nah, dulu tuh saya pernah ini mendapatkan cerita bahwasanya waktu masa kecilnya Soekarno itu tuh kan lokasinya juga deket nih sama tempatnya Ruslan. Nah, dulu waktu masih kecil Soekarno itu katanya ini Om suka beli rokok ke ibunya Ruslan Abdul Ghani, habis itu lupa nggak dibayar gitu. Jadi itu tulisan, sebenarnya Pak Ruslan ini keren. Dia bikin buku itu banyak banget, buku yang terkenal maupun buku untuk koleksi pribadi lah. Salah satu buku yang menarik itu tentang kehidupan keseharian dia dan kampungnya. Aku lupa judulnya, bukunya nggak seberapa tebal. Dia menulis kampungnya, orang-orang yang bersinggungan dengan dia dan keluarganya. Dia menulis tentang sosok yang bernama Soekarno. Kalau menurut keterangan ibunya Ruslan Abdul Ghani, dia mengenal sosok bernama Haji Umar Said, yang kelak kita mengenalnya sebagai Haji Umar Said Cokroaminoto. Haji Umar Said ini seorang aktivis dari Jawa yang kontrak dia menyebutkan tinggal di 3 tempat di kawasan Peneleh. Satu di belakang rumah saya, kata dia, di Pelampitan itu. Yang kedua di Peneleh. Yang ketiga kemudian persis di depan rumah saya. Nah, Ruslan waktu itu selisih usianya dengan Soekarno lebih muda Ruslan sekitar 16 tahun. Jadi ketika Soekarno sudah SMA, dia SMA kan di Surabaya ya, umur 16 sampai umur 21 kan di Surabaya. Dan ikut Haji Umar Said itu pindah-pindah dan bersinggungan dengan Ruslan. Kebetulan bapaknya Ruslan itu Haji Abdul Ghani adalah tokoh penting di kawasan Peneleh ini. Dia pengusaha taksi, punya 7 taksi di tahun 20-an. Wow, udah tergolong dan merek Eropa lah ya. Dan tergolong orang kaya lah di situ. Nah, kesannya Ruslan waktu itu gini. Ruslan itu kan belakangan kemudian dekat dengan Soekarno dan menjadi orang kepercayaan Soekarno di periode ketika tahun 50-an. Ketika jadi menteri awal itu, Ruslan kemudian menjadi karena dia pandai berdiplomasi, kemudian menjadi diplomat gitu kan, sampai menginisiasi konferensi Asia Afrika karena kepercayaan Soekarno benar. Nah, itu ditulis Ruslan. Suatu saat dia ketemu sama Soekarno di ruangannya. Soekarno bilang, "Rus,
Ini yang ditulis Ruslan tentang kisahnya. Aku dulu, ini bahasa Jawa ya, tapi saya Indonesiakan. Aku dulu waktu SMA, waktu sekolah di Surabaya, aku kan tinggal sama Pak Ruslan di depan rumahmu. Ibumu itu jualan rokok. Lah bapakmu itu borjuis. Borjuis itu maksudnya orang kaya. Iya. Bapakmu itu borjuis. Aku itu kalau berangkat sekolah sering dikasih sangu sama bapakmu. Ketika Ruslan menulis tentang kesaksian Soekarno di dalam bukunya terkait dengan kampungnya, terkait dengan lingkungan penilih ini. Jadi ceritanya si Soekarno waktu itu usia antara 15-16 tahun, itu kan tinggal di rumahnya Haji Cokro Aminoto. Haji Cokro Aminoto dan tetanggaan dengan rumahnya Ruslan Abdul Ghani kecil atau rumahnya Pak Haji Abdul Ghani. Ya waktu itu si Ruslan ketika di ruangannya Soekarno, waktu itu Soekarno jadi presiden. Oh, udah jadi presiden. Sudah jadi presiden. Bertamulah si Ruslan. Pak Presiden mohon izin, weh Ruslan mau padha wong Surabaya iki. Terus aku iki terkesan sama keluargamu, kata Soekarno. Itu ditulis sama Ruslan. Aku waktu kecil dulu ketika berangkat sekolah itu bapakmu itu borjuis ya. Soge, kaya. Ya karena memang Pak Haji Abdul Ghani itu orang kaya waktu itu. Tahun 20-an tercatat dia punya 7 mobil karena pengusaha taksi. Jadi mobil Ford, beberapa mobil Eropa. Berarti bukan mobil biasa gitu. Bukan mobil biasa yang kemudian dijadikan taksi. Nah itu Soekarno sering dikasih sangu. Waktu itu ya ketika Soekarno usia 16-17 ya Ruslan usia 3 tahunan lah. Jadi belum tahu. Jadi kesannya Pak Abdul Ghani di mata Soekarno itu seperti itu. Loman sekali ya, Loman sekali. Sama Soekarno. Aku dulu setiap sekolah itu kalau berangkat selalu dikasih sangu sama bapakmu. Terus ada lagi, ini Soekarno jadi presiden. Aku kalau berangkat sekolah itu beli rokok eceran di rumahmu, karena ibumu itu jualan macam-macam lah. Ya, kayak toko Perancangan lah, gitu kayak toko kelontong. Ya. Jadi aku beli rokok 1 gitu. Ya ngambil aja, bayarnya ngebon gitu. Terus sepurane ya harus ya. Maaf. Ada rokok yang sampai sekarang belum tak bayar. Jadi ketika Soekarno jadi presiden, dia masih punya hutang. Punya hutang rokok kepada ibunya Ruslan, yang ibunya Ruslan sudah meninggal waktu itu. Jadi bapaknya Ruslan sudah meninggal dan ceritanya sudah berubah karena itu tahun 50-an. Menceritakan tentang suasana tahun 1916. Jadi periode yang berbeda jauh. Dan itu unik sekali karena Ruslan itu pada akhirnya menjadi anak ideologisnya Soekarno karena pada akhirnya bahkan pasca Soekarno jatuh pun Ruslan ini kemudian sosok unik ya. Di periode pergerakan awal dia menjadi bagian dari gerakan bawah tanah anti Jepang, masuk di kelompok kiri ya. Tetapi ketika sebelum perang pertempuran Surabaya, Ruslan ini menjadi musuh bersama gitu. Anak-anak muda lah, biasa anak-anak muda. Jadi dimusuhi sama teman-temannya. Tapi karena dia kemudian mencintai Soekarno. Karena waktu itu Soekarno tidak disukai sama anak-anak muda Surabaya. Kenapa itu, Om? Ya karena Soekarno kalau menurut anak muda kurang greget. Kurang gaul gitu. Bukan, kurang greget. Jadi terlalu banyak negosiasi. Anak-anak muda ini kan golongan ya namanya jiwa muda ya. Masih membara. Masih membara. Jadi kalau nggak cocok lawan gitu. Sementara Soekarno ini kan usia waktu tahun 45 kan usianya 44. Dia sudah matang secara organisasi
Dia menjadi politisi, bukan aktivis. Jadi politisi itu kan bagaimana dia bisa mengelola negosiasi yang dianggap sama anak-anak muda yang di Surabaya yang kemudian menginisiasi banyak peristiwa yang menjadi pertempuran besar itu. Nah, Ruslan itu kagum sama sosok Soekarno, makanya kemudian dia dekat sama Soekarno. Di periode ordernya Soekarno dia menjadi orang penting. Tapi yang unik, dia tidak menjadi bagian dari gerbong Soekarno yang larut menjadi musuh Orde Baru. Karena ketika Orde Baru, Ruslan juga selamat menjadi bagian dari Orde Baru. Itu uniknya Ruslan, dia menjadi bagian dari Orde Baru dan mendapatkan banyak jabatan di periode Orde Baru. Bahkan di pasca reformasi, Ruslan juga menjadi orang penting, sosok yang intelektual, pembaca buku. Di rumahnya itu, kalau kawan-kawan suka tentang ilmu pengetahuan tentang buku-buku koleksinya Ruslan itu masih banyak. Cetakan pertama dari penulisnya sendiri, ada tanda tangan penulisnya, dan buku-buku langka termasuk buku-buku yang dilarang di periode Orde Baru itu aman tersimpan di rumah Ruslan, dan itu kekayaan Surabaya sebenarnya. Salah satu kekayaan yang ada di Peneleh gitu ya. Kekayaan Peneleh yang sayang kalau kemudian kita tidak dalam tanda petik memanfaatkan semua resources di Peneleh ini. Dan itu juga kedekatan Soekarno dan Ruslan Abdul Ghani bisa dikatakan berawal dari Peneleh juga ya. Berawal dari Peneleh karena itu tampaknya hutang rokok itu yang belum dibayar. Bahkan bisa dikatakan sampai sekarang gitu. Ya, sampai dibawa mati itu hutang rokok. Tapi itu saya pikir guyon lah ya. Iya. Untuk menunjukkan betapa hubungan keluarga Soekarno dan keluarga Ruslan dan Soekarno itu jauh ada sebelum sosok Ruslannya itu. Jadi tentang sosok Haji Abdul Ghani. Dan saya juga punya satu cerita lagi om soal Ruslan Abdul Ghani sama Soekarno. Mereka itu benar-benar sangat dekat, bahkan Soekarno itu kan memberikan sebuah Al-Quran ke Ruslan Abdul Ghani. Dan itu diberi tulisan dari untuk kawanku Ruslan Abdul Ghani. Terus tiap kali Ruslan Abdul Ghani membaca di makamnya Soekarno itu selalu dicatat tanggal sekian, jam sekian. Itu tuh detail banget dicatatnya. Bahwasanya Ruslan Abdul Ghani itu lagi membaca Al-Quran di makamnya Bung Karno tanggal sekian-sekian gitu. Ruslan itu pembaca yang hebat dan penulis yang hebat. Jadi mungkin di Surabaya itu pun kita terheran-heran banyak buku yang di Jakarta yang di rumah Ruslan ya. Kamu pernah ke sana kan? Itu bukunya luar biasa banyak. Bahkan ribuan buku. Dan tidak hanya buku-buku lokal. Nggak hanya penulis-penulis lokal, bahkan buku-buku dari penulis barat, buku-buku tentang teori, dan itu apapun ya. Mungkin kita menganggap itu Ruslan ini pembaca buku politik gitu karena dia politisi, enggak. Buku agama dia baca, buku apapun, kebudayaan dan bahkan kebudayaan ya. Dan kesaksian dari keluarganya, Ruslan itu tidak pernah gabut. Jadi berhenti terus ngapain gitu, pasti dia ngetik. Selalu aktif gitu berarti ya? Ngetik di mesin ketik. Jadi meskipun beliau kan meninggal tahun 2002. 2000 berapa? 2005 ya. Aku pernah ketemu tahun 2003, 2000 ya. Pernah. Nah, Ruslan itu kalau menurut kesaksian keluarganya, dia kalau nggak ngomong, kalau berhenti ngetik. Meskipun ada laptop, dia masih pakai mesin ketik. Jadi bahkan ketika di hari meninggal, dia itu masih ngetik. Jadi badannya nggak enak, dia ngetik, kemudian dibawa ke rumah sakit dan masuk ICU. Tidak lama kemudian meninggal, dan
Di Surabaya itu masih ada mesin ketiknya dan kertasnya yang nempel di mesin ketik yang tulisannya belum selesai. Mungkin masih ketikan-ketikan awal, jadi orang yang luar biasa. Keren banget gitu ya. Kedekatannya sama Soekarno juga tidak bisa diragukan sih Om ya. Kira-kira pesan Om Kuncer untuk generasi muda tentang kawasan Penele ini, karena kan Penele banyak sekali kebudayaan, terus kira-kira apa untuk pesan buat para generasi muda ini? Ya, kasih kesempatan lah dalam hidupmu satu kali saja untuk datang ke Penele. Karena kalau kita bicara sejarah itu kan menjemukan, ngomong sejarah itu kan tidak menarik, apalagi bosan. Iya, apalagi mata pelajaran soal sejarah itu apa yang menarik. Tetapi kalau kalian datang ke Penele, kalian akan terbawa oleh suasana karena lingkungannya yang mendorong kalian akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang kekayaan Penele, dan yang asik adalah dengan demikian setelah kalian tahu, kalian akan merasakan betapa bangganya menjadi Indonesia. Berarti secara nggak langsung kalau kita jalan-jalan ke Penele, kita juga belajar sejarah gitu ya Om ya? Secara tidak langsung, kalau kalian datang ke Penele, kalian akan menemukan hal yang tidak ditemukan di bangku kuliah, di bangku sekolah, di mata pelajaran sekolah masa lalu tentang sejarah itu, dan akan menemukan hal yang mengasihkan. Melihat langsung, merasakan langsung, dan itu akan membuat kamu akan menjadi bangga menjadi Indonesia, akan bangga menjadi warga Surabaya, dan akan menjadi kesempatan yang banyak orang akan datang ke sini untuk melihat kekayaan Penele ini. Kekayaan Penele untuk membangun bangsa Indonesia yang sampai saat ini bisa dikatakan begitu ya Om ya. Makanya itu yang membuat tagline itu menjadi relevan sampai saat ini, yaitu Indonesia dimulai dari sini. Dari sini tuh ya dari Penele, dari Penele ini ya Om ya. Baik. Udah ya? Iya, mungkin nggak ada ya di tempat lain di seluruh Indonesia yang kita bisa menemukan narasi sejarah yang lengkap di periode yang sama untuk satu kawasan yang hanya bisa diakses, yang cukup diakses dengan jalan kaki. Mungkin kalau satu kampung, misalnya desa di Bali atau di Jogja atau di mana itu, mungkin kampung budaya atau desa budaya gitu, dan satu tema ya. Di Jogja itu kan banyak tema kebudayaan, tema kerajaan gitu. Kalau di sini kita bisa menemukan tokoh siapapun berada di sini, dan kelas tokohnya adalah kelas nasional, yang rumahnya, makamnya itu semuanya kelas nasional gitu. Dan itu ada di Penele. Semuanya ada di Penele, ada gubernur jenderal, kan kelas presiden itu kan, itu juga ada di Penele. Itu yang unik. Baik, mungkin sedikit saya simpulkan ya bahwasanya Penele ini tuh mengandung banyak sekali tinggalan-tinggalan, dan bisa dikatakan Penele ini tuh membangun sebuah bangsa Indonesia yang hingga saat ini mulai dari melahirkan tokoh-tokoh penting untuk membangun bangsa Indonesia. Dan itu tuh mereka semuanya berawal dari Penele gitu. Mereka berasal dari Penele gitu. Oke, mungkin terima kasih teman-teman Sobat Likur yang mendengarkan hingga sampai akhir. Kita sama Om Kuncer ini sudah ngobrol banyak banget. Mungkin akan bisa kita lanjutkan di sesi lain dan membahas topik yang lain juga. Sekian dari kami. Bye.